Minggu ini adalah lanjutan dari minggu kemarin, teman-teman. Jadi kita masih akan membahas mengenai arsitektur Romawi dan hal-hal yang terkait dengan kebudayaan Romawi. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu ini, apakah PR yang saya kasih sudah dikerjakan? PR-nya mudah kan? Cuman diminta nonton film doang. Minggu lalu saya minta teman-teman untuk menyaksikan film Gladiator ya. Film, kalau nggak salah film tahun 2001 itu. Russell Crowe yang membintanginya. Sudah pada ditonton belum filmnya? Kofifah, udah? Teman-teman yang lain? Udah, Pak. Coba ceritain, apa yang kamu lihat? Ini Aldi, sih, Pak, tentang di film itu. balas dendam, Pak. Tentang pengkhianatan. Kok dendamnya yang dilihat? Arsitekturnya gimana arsitekturnya? Iya, Pak. Kolosel ya, Pak? Ya, salah satunya ya. Ya. Seperti apa itu? Seperti yang ini, Pak. Tapi yang oke, kita akan kembali ke itu nanti ya. Sekarang kita lihat dulu apa yang akan kita bahas. Nah, ini ya. Jadi peninggalan arsitektur Romawi itu cukup banyak. Ya, jejak-jejaknya ada di mana-mana, dan yang membuat dia hebat adalah selain masih bertahan dalam bentuknya yang awal gitu ya, beberapa masih fully function sampai dengan hari ini. Jadi masih berdiri aja udah hebat gitu kan. Itu menunjukkan bahwa ini arsitektur yang sangat durable ya teman-teman ya. Karena setelah lebih dari 2000 tahun ya, beberapa diantaranya bahkan masih bisa berfungsi sebagaimana yang dibuat ketika awalnya dibangun gitu. Jadi sebagai bangsa engineer, Romawi ini hebat membangun beberapa artefak yang durabilitasnya itu bahkan bisa melampaui 1 milenium gitu ya, ribuan generasi, dan tetap kokoh hingga hari ini. Nah, salah satu teknik membangun bentang lebar yang efektif dan tidak pernah bisa ditemukan oleh pendahulunya gitu ya, misalnya di kebudayaan Mesir dan kebudayaan Yunani, itu adalah penggunaan lengkungan khas Romawi yang disebut dengan the Roman Arch. Nah, Roman Arch ini dibuat ya tanpa harus menggunakan material batu besar yang gigantik gitu ya. Itu kan salah satu dari limitasi kenapa arsitektur Yunani, arsitektur Mesir itu tidak bisa membentang bangunan dengan lebar gitu ya. Maksudnya bentangnya lebar dan tanpa kolom, tanpa supporting di tengah-tengahnya. Ya, kita sudah membahas. Nah, pada minggu kemarin kita juga lihat bahwa hal ini didorong oleh aktivitas di Romawi yang cenderung kemudian sangat mengurban. Dia butuh ruang-ruang publik yang menampung aktivitas orang dalam jumlah besar gitu ya, gathering yang ramai sekali, sehingga kemudian harus ada ruang-ruang yang aktivitasnya itu tidak boleh diganggu gitu loh. Jadi bebas kolom, bebas support yang bebas elemen-elemen yang untuk mensupport gitu ya. Jadi lebih luas, lapang gitu, sehingga mereka kemudian mencoba untuk menemukan teknologi baru di dalam wide span ini gitu. Nah, jadi kalau yang dulu orang untuk men-span misalkan berapa meter gitu ya, harus didapatkan material yang panjangnya juga sekian meter gitu loh. Jadi mau diwadahin berapa meter, 6 meter, cari batu yang besarnya, yang panjangnya 6 meter gitu ya. Ya tentu saja makin lama makin jarang menemukan material yang seperti itu gitu. Nah, Roman Arch diciptakan dengan satu terobosan baru di mana member dari sistem konstruksinya itu kecil-kecil gitu. Jadi orang Romawi lebih memilih menggunakan batu-batu yang kecil-kecil ya, yang lebih mudah diperoleh, dan kemudian disusunnya lebih gampang, transportasinya juga lebih gampang karena dia kecil gitu kan. Nah, nanti
dibuat dengan stagger dari kayu gitu, lalu dirakit, lalu kemudian dikunci dengan, nah di bagian, kalau teman-teman bisa lihat kursor saya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah itu ada bagian yang disebut dengan keystone yang kemudian mengunci dari sistem struktur ini, sehingga kemudian ketika perancah dan penopangnya dilepas, dia bisa berdiri sendiri gitu. Kalau teman-teman lihat di foto kanan bawah gitu ya, itu luar biasa banget kan, batu-batu disusun seperti demikian, dan hanya mengandalkan gaya gravitasi semata, ya dia bisa berdiri. Nah, cara genius ini sampai dengan hari ini, ya itu masih banyak dipergunakan. Jadi legasinya bahkan sampai di bangunan-bangunan modern, simple, sederhana yang kita ciptakan di hari-hari ini gitu ya. Kalau kamu perhatikan di mungkin di rumah kalian gitu ya, ada bagian-bagian yang di atasnya kusen pintu itu batu-batu batanya disusun dengan cara cara yang tidak lazim gitu ya. Jadi siarnya tuh beda gitu. Dia disusunnya berdiri, kemudian agak membentuk sudut, ya. Tujuannya agar supaya beban di bagian atasnya kusen itu tidak turun dan menekan kusennya gitu ya, sehingga nanti pintu jadi susah dibuka, atau kalau ada kaca bisa pecah kayak gitu ya. Tidak terjadi deformasi di strukturnya. Nah, teknik itu adalah kira-kira teknik yang similar dengan yang dilakukan oleh bangsa Romawi melalui para engineer-nya pada hari-hari 2000-an tahun yang lalu. Oke ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini adalah pengembangan dari Roman Arch yang dibuat tadi. Ya, jadi kemudian setelah strukturnya selesai, ini diberikan detailing yang sebenarnya aspek artnya itu mereka pungut dari kebudayaan-kebudayaan di sekelilingnya ya, termasuk kebudayaan Yunani. Kalau teman-teman lihat itu ya, si kolomnya itu ya, ada nuansa Corinthians di situ ya, kemudian ada beberapa bagian yang kemudian ditambahkan bagian-bagian yang non struktural sebenarnya. Jadi orang Romawi juga memang cukup care dengan hal-hal yang berbau artistik gitu ya. Di samping kehebatan mereka dalam membangun angkatan perang, dalam membangun budaya sport gitu ya, olahraga gitu. Mereka cukup punya taste seni yang bisa ditunjukkan gitu ya. Dan ada yang menarik juga bahwa satu buah Roman Arch seperti ini nanti kemudian bisa diduplikasi gitu loh. Jadi diduplikasi ke arah samping gitu ya. Coba lihat ini kan yang di bagian kanan atas, satu arc, kemudian dibuatkan arc berikutnya di sampingnya, dibuatkan arc berikutnya di sampingnya lagi gitu ya, sehingga kemudian satu membentuk satu entitas bangunan yang tidak terpisahkan gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi gitu ya. Nah, duplikasi ini bukan hanya ke samping gitu ya, tapi juga nanti bisa ke atas, sehingga dia menunjukkan bahwa bagaimana hebatnya si engineer Romawi ini dalam meng-create bangunan-bangunan yang bukan hanya wide span, tapi juga multi-story, gitu ya. Bukan sekedar bangunan tinggi ya. Kalau bangunan tinggi Mesir juga sudah bisa bikin. Piramid itu tingginya lebih dari 30 meter, gitu kan. Jadi tingginya sepadan dengan misalnya gedung berapa lantai kalau di budaya modern. Ya, kalau misalkan gedung 7 atau 8 lantai yang bisa digolongkan sebagai awal dari high rise gitu kan, itu kan sebenarnya udah terlampaui ketinggiannya oleh piramid Mesir. Cuma masalahnya adalah Mesir itu memang hanya bangunannya yang tinggi, tapi dia bukan multi-story, dalam arti bahwa tidak seperti gedung umum, gedung kuliah kalian ini ya, gedung di komik. Mau kuliah ke lantainya arsitektur, lantai berapa ya? Lantai 7 gitu. Nah, naik ke lantai 7 gitu. Itu tidak terjadi kalau di bangunan-bangunan yang era
sebelum Romawi gitu ya. Tapi kalau Romawi dia bahkan bisa menciptakan bangunan yang multi story dan untuk mencapainya itu bisa pakai lift kayak gitu. Ada liftnya ya. Jadi lift itu bukan temuan Pak Otis gitu, bukan. Itu adalah temuan dari bangsa Romawi gitu ya. Nah, mungkin kalau lebih jelasnya gitu ya kita bisa lihat di tampilan berikut ini gitu ya. Saya lebih suka sebenarnya kalau bisa coret-coret langsung sama kalian gitu ya. Seperti kalau kita kuliah umum. Nah, ya jadi seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang di Roma itu ya. Jadi engineer-nya membangun satu atau beberapa buah Roman arc gitu ya. Ini arc yang pertama gitu ya. Ini kemudian diduplikasi jadi arc yang kedua ya, dan kemudian nanti diduplikasi lagi menjadi arc yang ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa kemudian berkembang menjadi satu bangunan yang wide span gitu. Jadi sebelum dibangun dibuatkan dulu stagger gitu ya seperti ini. Nah, ini ada staggernya ya. Nah, ini dibuat untuk menahan dari batu-batu kecil ini. Batu-batu kecil ini. Ya, kecil untuk ukuran struktur gitu ya. Struktur yang besar gitu loh. Jadi batu-batu itu kan dibuat dan dibentuk dalam ukuran seperti ini gitu ya. Nah, ini kemudian disusun ya satu dengan yang lainnya dan perkaku menggunakan apa? Kekakuannya didapat dari gravitasi ya, dari gravitasi dan bukan melalui tidak selalu hanya mengandalkan semen, mortar kayak begitu ya, tapi dia dikakukan oleh gravitasi karena secara struktur ya gaya-gayanya itu kemudian mengarah ke tengah begini kan gaya-gaya itu. Nah gaya-gaya itu disalurkan ke kolom yang menopang di sisi-sisinya gitu. Jadi nah, aliran gayanya kira-kira seperti ini, gitu ya. Mengalir ke kolom dan kemudian ini diteruskan ke bawah. Jadi dari sini aja sudah kelihatan kalau orang Romawi ini ya sudah menguasai mekanika teknik gitu ya. Mekanika teknik dalam kapasitas yang cukup luar biasa gitu ya untuk ukuran masa itu. Nah, mereka kemudian membentuk beberapa arc seperti ini, menggabung-gabungkannya dengan komposisi tertentu gitu ya, ada jarak, dikasih jarak atau ditempelkan sama sekali bisa, hingga kemudian membentuk bangunan yang wide span. Dan bukan hanya wide span, karena ini bisa dilanjut ke atas teman-teman. Jadi ya seperti yang ini ya, ini adalah Roman arc yang dibuat menumpuk di bagian atas. Jadi kalau digambarkan misalnya saya gambar di sini gitu ya, ini ada satu Roman arc, bisa dibuatkan lagi yang kedua, dibuatkan lagi yang ketiga, dibuatkan lagi yang keempat dan seterusnya gitu ya. Dan ini bahkan bisa diteruskan ke bagian atasnya gitu. Nah, misalnya ini dilanjutkan lagi di bagian atasnya. Nah, di sini gitu ya. Sehingga ini membentuk lantai yang kedua. Ya, nanti bisa lagi dilanjutkan seterusnya gitu ya ke bagian yang lebih di atas lagi. Kalau Kolosium itu kamu bisa lihat kan dia terdiri atas beberapa tingkat gitu ya. Nah, sehingga kemudian orientasinya bisa mengarah ke atas nih. Bisa jadi multi story. Dan ini bisa dikembangkan sampai 10 lantai. Jadi ada bangunan Romawi yang kemudian lantainya mencapai sekian banyaknya gitu ya. Dan ini tanpa supporting ya teman-teman ya, tanpa kolom mungkin. Kita bisa lihat di sini dia cukup lebar dan cukup bisa untuk menampung aktivitas gitu ya. Misalnya ada aktivitas ekonomi gitu. Ada apa namanya? Pengangkutan ya menggunakan
kereta, kereta kuda, ini bisa melewati di sini dengan mudah. Jadi artinya apa? Artinya arsitekturnya di sini juga kemudian menunjang segala hal termasuk perekonomian gitu. Orang bisa membawa hasil bumi gitu ya. Dan ini kan nanti Romawi juga terkenal dengan jalan gitu ya, sehingga mereka bisa menciptakan jalan ya yang kemudian mewadahi dari aktivitas-aktivitas perekonomian tersebut gitu. Jadi udah lengkap lah Romawi ini gitu ya. Lengkap banget. Ya, semua didapat dengan menggunakan teknologi yang tepat guna gitu. Jadi kalau batunya itu kan kalau Romawi, kalau Yunani gitu mungkin harus untuk yang seperti ini ya teman-teman ya, untuk yang struktur yang selebar ini misalnya gitu ya, dia kan harus ambil, misalnya dia mau membuat bentang seperti ini, dia harus ambil misalnya nih batu yang panjangnya segini gitu, ya, which is nggak ada, ya kan, susah untuk menemui batu seperti itu. Nah, instead of memaksakan menggunakan sistem struktur yang post and lintel seperti ini, maka Roman Arch ini sangat berdaya guna gitu ya, karena cukup dengan menggunakan member-member seperti ini gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi lebih baik menggunakan 8 batu kecil daripada mencari satu batu gede yang nggak pernah ada gitu, yang sulit sekali ditemui. Ya kan, kalau batu-batu yang lebih kecil seperti ini kan bisa ditemuin di banyak tempat, termasuk juga di sekitar kota-kota Romawi gitu. Ya, nah jadi kira-kira demikian. Ya, jadi kita mungkin tampilan yang berikut ini akan lebih bisa menjelaskan ke teman-teman ya sebentar. Oh ini ada yang mau masuk, siapa nih? Andi Budiman. Silahkan Andi. At the core of the Roman Empire was their engineering prowess, and most notable of all their infrastructure advances was the Roman arch. The arch bridge and arched structures allowed the Romans to construct buildings with a far greater ratio of wall openings to height than had ever been possible before. The evidence of such architecture is found not only in the Roman Colosseum, but also the labyrinth of arched catacombs that lie beneath historic Rome. Focusing in on the arch bridge, it was a technology never seen before, one that allowed boats to pass under walkways and roads, and one that enabled the Romans' famous series of raised aqueducts. But ultimately, why was the arched bridge so crucial to the Roman Empire, and what structural properties of the arch have enabled Roman architecture to survive relatively intact even to modern times? An arch bridge was, and is, so revolutionary to structural design because the elements of which function almost entirely in compression. Due to the distribution of both dead and live loads on the arches, stresses are always translated into compression, allowing for materials such as rock or unreinforced concrete to be used effectively. If you know anything about concrete's and rock's material strength, you likely know that neither function practically in tension loading. Nowadays, concrete beams are reinforced with rebar to allow for tension loading, but the Romans didn't have that ability. As an arch's radius of curvature increases, it begins to behave slightly more like a beam. Therefore, low compression forces, or tension forces, begin to appear on the underside of the arch. The Pantheon, still the biggest unreinforced concrete dome structure in existence, is estimated to have also been the largest domed structure that the Romans could have built without collapse. Examining how much load an arched bridge can hold is a little tricky. Since all of the components of an arch function in compression loading, the maximum values of any given arch are essentially equivalent to the shearing point of any material. Granite, for example, would be a far better arch construction material than sandstone. Even still, the ability for arches to hold load is far beyond any other structural element, even those today.
A well-built arch from stone doesn't even need mortar to connect the parts. Rather, the friction forces from compression keep the structure stable. Rather than spend hours determining the maximum load of an arch constructed of a given stone, we're going to settle with a maximum loading value of a really big number. For the Romans and even engineers today, a solid arch structure's yield point is far beyond realistic loads that a structure would ever see. These same principles that made the arch so strong also made them last so long. When a structure created from arches undergoes a series of loads creating low material stresses and strains, fatigue seen in the arch over time is very minimal, if anything. Since arches' yield points are so far beyond practical loading values, they tend to last until the rock or structure is weathered, in turn, a very long time. The Romans did use concrete to build many of their structures, like the Colosseum. The concrete was far more resistant to weathering than modern concrete due to the abundance of volcanic ash used in its construction. Through this increased weathering capabilities and the strength of solid arches, Roman architecture and buildings are still around today in nearly all of their original beauty. Pak, maaf Pak, Eh, suaranya belum keluar. Siapa nih yang baru bergabung? Febri ya? Ya, oke. Terlambat banget. Nah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi dengan teknik ini, ya ribuan bangunan baik yang utilitarian maupun yang ada living space-nya itu ya, itu bisa di-create oleh para engineer Romawi. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana kebudayaan yang mereka miliki pada hari-hari itu kemudian mendorong arsitekturnya melalui sistem engineering yang ada untuk menciptakan bangunan-bangunan yang hebat ini gitu. Ya kalau teman-teman lihat bahkan bangunan stadion gitu ya yang kapasitasnya melebihi stadion Persib dan stadion Siliwangi ya. Coba kalian lihat di kiri bawah itu ya. Itu kan lebih dari 50.000 spectators gitu ya. Kalau Siliwangi saya pikir hanya maksimal 20.000 penonton saja gitu. Jadi ini berkali-kali lipat lebih besar daripada stadion kebanggaan kita di Bandung itu, dan ya diciptakannya adalah ribuan tahun silam. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana hebatnya engineer pada masa itu. Dan kalau pada masa sekarang kita mau membuat jembatan juga bukannya tanpa kesulitan gitu ya. Nah, teman-teman lihat di bagian atas slide itu jembatan yang menampung aktivitas yang cukup besar itu ya, dan masih bisa dilihat hari ini ya, itu dibangun dengan cara yaitu tadi ya, menempatkan batu-batu dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga kemudian beban dan gravitasi gitu ya mengkakukan struktur itu gitu. Jadi dia tidak terlalu banyak juga menggunakan semen gitu ya, meskipun tadi dilukiskan juga ada penggunaan beton yang similar dengan beton Pazzola itu ya, yang menggunakan debu dari gunung berapi gitu. Nah, bisa ya menciptakan struktur yang begitu hebat seperti yang teman-teman lihat. Lalu kemudian ada aqueduct juga yang di bagian bawah itu. Ya, aqueduct itu
bangun juga dengan prinsip yang sama menggunakan Roman Arch. Cuma bagian ini lebih tipis gitu ya, karena memang fungsinya dia bukan untuk dilalui oleh orang dari berbagai arah gitu ya. Ini hanya untuk mengalirkan air dari satu arah saja, sehingga kemudian bisa membuat struktur yang pipih tapi tinggi, kokoh, menjulang seperti ini. Kekakuannya mengagumkan ya, kalau kita lihat-lihat sebenarnya mungkin gaya lateral dari arah tegak lurusnya dia ini bisa merobohkan bangunan ini gitu. Tapi faktanya adalah ini sudah sekian ribu tahun dan masih berdiri gitu ya. Jadi ya sudah, kita percaya saja bahwa engineer-engineer dari Romawi itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa untuk meng-create hal-hal semacam ini gitu ya. Ya, pada akhirnya Roman Arch ini menjadi tren juga, dan sistemnya berlanjut hingga hari-hari ini. Jadi kalau ditanya legasinya ada sampai di mana arsitektur Romawi tersebut, ya kita bisa katakan bahwa bahkan rumah kita pun dibangun dengan beberapa prinsip gitu ya, yang datang dari arsitektur Romawi ini. Dan bahkan sistem kuda-kuda kayu yang kita punya di rumah gitu ya, itu somehow dia similar dengan sistem kuda-kuda yang dikembangkan oleh Romawi untuk menutupi satu untuk menaungi sebuah aktivitas yang tidak terlalu besar gitu ya. Kalau yang besar kan mereka akan menggunakan dome seperti itu, terus kemudian yang prinsip-prinsipnya dari ini juga, dari dari Roman Arch juga. Nah, tapi kalau untuk yang somehow mungkin hanya beberapa meter gitu ya, 6-10 meter gitu, juga dipergunakan kuda-kuda kayu yang seperti yang sudah kita kenal sekarang. Nah, kita lanjutkan kembali gitu ya. Jadi kalau kita tadi berbicara mengenai aqueduct ini, nah aqueduct itu dipergunakan untuk mengalirkan air dari sumber air di pegunungan ke kota-kota Romawi, dan hal ini menjamin dari orang-orang Romawi bahwa mereka tidak pernah kekurangan air bersih. Ya, air bersih itu vital karena dipergunakan bukan hanya untuk minum. Kita udah bahas bahwa ada banyak sekali aktivitas yang harus diwadahi oleh arsitektur Romawi pada hari-hari itu, gitu ya. Ada air minum untuk permukiman, ada air-air yang dipergunakan untuk misalkan fungsi-fungsi rekreasi seperti kamar mandi umum, kolam renang, gitu kan, pemandian-pemandian umum yang itu selalu dipadati oleh pengunjung. Ya, kita bisa lihat karena ini kaitannya dengan budaya Romawi yang juga budaya urban modern gitu kan, di mana aktivitasnya itu hidup 24 jam sehari gitu, jadi hampir tidak ada berhentinya, terus menerus, dan ini menuntut dukungan dari sumber daya yang cukup besar, diantaranya sumber daya air gitu kan. Nah, Romawi ini terkenal dengan juga air mancur gitu kan, fountain di setiap simpul jalan untuk menghormati misalnya jenderal yang menang perang. Tiap ada jenderal yang menang perang di mana gitu ya, dia dibuatkan fountain yang baru gitu. Jadi akhirnya hampir setiap sudut kota-kota Romawi itu dipenuhi oleh fountain, dan itu jadi ruang terbuka ya, node untuk ruang terbuka yang kemudian orang juga senang berkumpul di situ ya. Jadi fountain itu harus dijamin bahwa itu bisa jalan, bisa berfungsi gitu, air mancur itu bisa berfungsi. Jadi nggak kayak di Bandung, saya setiap hari lewat di air mancur ikan yang di Lingkar Selatan itu ya, dan setiap saya lewat nggak pernah jalan itu air mancurnya. Tapi katanya kalau pejabat lewat nanti air mancurnya jalan gitu, mungkin ada orang di bagian belakang terus pompa gitu kali ya. Nah, itu tidak pernah terjadi di Romawi, jadi air jalan terus, nggak pernah ada mati air gitu ya. Kayak kalau kalian tinggal di Bandung Selatan gitu, di Buah Batu apa di Kopo gitu, air itu susah banget tuh. Ya, air dari PDAM itu agak sulit untuk diperoleh di situ ya, termasuk di rumah saya juga gitu. Oleh sebab itu kita banyak pakai air yang dari sumur gitu ya. Nah, air sumur juga mungkin nggak terlalu baik karena bukan kita yang ahli untuk mengolahnya kan. Nah, tapi kalau air dari perusahaan air minum daerah tentunya memang sudah memenuhi standar baku air yang dibutuhkan gitu. Nah, di Romawi
semua air yang dipergunakan untuk kebutuhan komunitas-komunitas mereka di perkotaan itu dijamin bahwa itu air yang baik gitu ya. Air gunung ini didatangkan dari gunung melalui aqueduct seperti yang teman-teman lihat di situ gitu ya, yang di bawah ini. Nah, cukup panjang ya aqueductnya. Oke, jadi mungkin bagian ini kita bisa saksikan pada tayangan yang berikutnya lagi gitu ya. One of the most famous building achievements of the Romans are the aqueducts. And when you think of ancient Rome, you think of the Colosseum, you think of arches, you think of the water that the Romans brought on those arches into not just Rome, but cities all over its empire. And so many of them are still standing, so impressive. What are aqueducts? How does the system work? The Romans take a water supply, natural springs, or even part of a river, and put them into an artificially constructed channel and lead that channel of water into the city of Rome by gradient flow. The majority of the channels built by the Romans for their aqueducts are underground. A mere 5% of the 500 kilometers of channels appear above ground. And when they do appear above ground, like for the Aqua Claudia, they are impressive, they are majestic, and they are a sign, a distinct sign that Rome is in charge and Rome is not afraid of attack, because you have these water sources, these channels that are going to be going in to take care of the population, visible, and it's very easy then to cut one of those arches and cut the water supply. So when the Romans do build them above the ground, they are fearless. After selecting a water source, river, or springs, a channel is dug and is leading all the way into the city of Rome at a very slight grade, on average around a 5-meter drop per kilometer. This is why we marvel at Rome. This is why we're impressed with the engineering. It is so precise. It had to be precise, because if they didn't keep that continual gradient flow going, the water would never reach the city, and all that expense and all that labor would have been for nothing. The earliest aqueduct lines came to the city of Rome at a very low elevation. So as Rome progressed, expanded, and had more funds, the sources of water came from further and further distances, which meant that the city would get water coming into it at a higher elevation, and that allowed the water to be distributed to higher and higher hills. The 11 aqueduct lines constructed in the Republic and the Imperial period were so impressive and allowed Rome to flourish. You couldn't have had a population in antiquity of close to 1 million people without that much water coming into the city. How much water came into the city of Rome? We have some estimates, we have some statistics from Frontinus, but we don't understand always what the measurement system was that he's referring to. So what we can estimate, what we do have the various scholars that have looked at the material, suggests up to 1 million cubic meters of water flowed into Rome at its height when you have 11 aqueducts working. What is that in gallons? That's over 264 million gallons of water coming into the city of Rome daily. And this wasn't something that you turned off. The water just flowed through and was diverted to other places afterward for secondary uses, such as fuller's shops, people that are employed to clean clothes. They could use a lot of that water. And water could be stored in cisterns as well, which is particularly necessary when you're talking about the grand scale of the imperial baths, the baths of Caracalla, Trajan, Diocletian. You had to store up a lot of water that then could be let out over time to change out the water in the various pools and those facilities. Where did the water go? After it passed through baths, fountains, and even people's houses, it went through the sewer lines and passed through and flushed out a lot of filth into the Tiber River. The aqueducts give you a sense of how massive and successful Rome was. When Rome was at its height, its aqueducts were working. And when the aqueducts went out of use, Rome's population plummeted.
Nah, aqueduct itu harus dibangun dengan sangat cermat ya teman-teman ya. Ada beberapa faktor yang krusial banget. Yang pertama adalah dia itu, karena air itu bergerak dengan hanya mengandalkan gravitasi gitu ya. Jadi harus diperhitungkan benar kemiringan dari si aqueduct-nya itu. Kalau misalkan arahnya dari A ke B gitu ya, maka harus bisa dipastikan bahwa B itu lebih rendah daripada A, karena air selalu mengalir dari ketinggian yang lebih besar kepada ketinggian yang di bawahnya, gitu kan. Jadi memang kalau mengalirnya begini, aqueduct nggak mungkin lurus kan, harus ada sudut kemiringannya, dan itu sudutnya harus diperhitungkan benar. Jadi nggak bisa kalau misalkan di sini turun terus nanti di sebelah sini naik gitu. Kalau kita bikin jalan kendaraan gitu ya, jalan untuk mobil atau untuk motor gitu, maka kita tidak usah terlalu repot untuk memperhitungkan bahwa nanti ada tanjakan atau nanti ada turunan gitu ya. Karena kalau kendaraan kita ya naik sepeda atau jalan kaki gitu ya, kita masih bisa menghandle turunan dan tanjakan. Tapi kalau air, dia harus selalu turunan. Nggak boleh air itu dipaksa untuk melewati tanjakan, meluber nanti dia. Ya, jadi aqueduct ini dari ngambil air dari gunung itu harus dipastikan bahwa dia tuh penurunannya rata gitu ya, selalu nurun sampai dengan kota di mana air itu hendak dialirkan. Itu kan sesuatu hal yang kemudian melibatkan pemetaan daerah yang luar biasa ya. Jadi mereka sudah tahu betul kontur daerah-daerahnya mereka. Itu tahun 2000 sebelum tahun awal tahun Masehi lah ya. Jadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya tanya sama kalian gitu loh. Berapa ketinggian rumah atau tempat kos kalian dari permukaan laut? Atau bisa nggak dipastikan bahwa rumahnya Kofifah itu lebih tinggi daripada rumahnya Siva? Kita cara nyarinya gimana gitu ya? Paling-paling kita lihat kita buka Google Earth, kemudian kita lihat ketinggiannya, oh sekian gitu ya. Nah orang Romawi itu tidak punya Google Earth, tapi mereka tahu persis ketinggiannya sehingga tidak mungkin salah gitu ya. Kalau mereka salah ketinggian, ya nanti akan terjadi bahwa airnya itu tidak akan sampai ke kota. Kalau misalkan dia menurun begini terus kemudian ada daerah yang lebih tinggi menabrak satu gunung lagi gitu misalnya, maka gunung ini harus dibolongin, bikin terowongan di dalamnya. Dia harus dijamin bahwa airnya tuh mengalir smooth, lurus gitu ya, turun ke bawah. Turun pasti ke bawah ya, nggak mungkin turun itu ke atas. Nah, itu satu pertimbangannya. Terus kemudian kedua, ya, aqueduct ini harus bisa dijamin dibuat di daerah yang merupakan daerah yang betul-betul dijamin keamanannya ya oleh bala tentara Romawi. Karena apa? Karena kalau musuh kemudian datang lalu menemukan ada daerah yang tidak terjaga atau tidak tercover oleh hankamnya Romawi gitu ya, maka kan mudah banget untuk mengadakan sabotase terhadap aqueduct ini kan. Satu, aqueduct-nya dihancurkan, putus suplai air ke kota. Kalau kota nggak dapat air pasti mati itu kota. Atau kedua, diracun misalnya gitu ya. Atau apapun itu. Ya, air itu vital banget. Kalau kemudian ini bisa bisa diganggu, maka akan jadi satu hal yang fatal bagi keamanan Romawi. Dan Romawi itu kerajaan besar, superpower pada masa itu gitu ya. Tidak mungkin kemudian dia bisa menjadi sebesar itu kalau aspek-aspek yang tadi saya sebutkan itu tidak diperhatikan. Oke ya. Nah, kita balik lagi. Jadi ini adalah bagaimana bukan hanya aspek konstruksi, teman-teman. Kita tidak hanya berbicara mengenai kebudayaan, terus kemudian arsitektur, gitu ya, terus kemudian aspek konstruksi. Tidak hanya seperti itu, tapi ini adalah bagaimana mereka menciptakan satu sistem arsitektur yang bisa menjamin berjalan lancarnya sebuah peradaban, gitu loh. Ya. Jadi tidak hanya sekecil
yang kita sebutkan tadi hanya masalah konstruksi, hanya masalah strukturnya. Enggak seperti itu. Ini bagaimana kita berbicara mengenai kelangsungan sebuah peradaban. Oke ya, nah kita lanjut lagi. Nah, Aqueduct itu ya tidak hanya merupakan satu legacy satu-satunya gitu bagi Romawi gitu ya. Nah, Romawi juga meninggalkan pada kita jaringan jalan. Dan ini penting banget teman-teman. Romawi itu punya banyak daerah jajahan. Makin besar satu kerajaan, makin besar satu kota, dia harus punya sistem logistik yang mendukung aktivitas dan kehidupan di wilayah tersebut gitu loh. Jadi kan kotanya kota metropolitan. Artinya apa? Artinya mereka harus punya pangan kan kayak gitu untuk sekian ratus ribu orang di dalam satu kota. Nanamnya di mana? Pasti nggak di kota, ya kan? Pasti di luar kota, di satu tempat yang lain lagi, ya. Terus kemudian mereka harus ada trading gitu ya, harus ada perdagangan. Ada market, ada pasar. Nah, materials yang dijual belikan di pasar datangnya dari mana? Pasti nggak dari kota itu. Karena pasti ada trading dengan kota lain, dengan pedagang-pedagang yang datang dari luar, gitu ya. Dan ini perdagangannya internasional, teman-teman, karena datangnya bahkan datang dari Indonesia, dari Pelabuhan Barus, gitu ya, dibawa ke sini, jauh sekali. Ada yang datang dari Cina, gitu ya, melalui jalur sutra, Silk Road. Jadi, semua aktivitas yang besar itu termasuk aktivitas penaklukan gitu ya, kan mereka dari daerah jajahan harus ada yang kemudian mengirimkan upeti ke kerajaan induk gitu ya, ke Romawi, ke ibu kota. Nah, itu kan harus lewat jalan, membawa hasil bumi harus lewat jalan, membawa barang-barang apa yang untuk diperdagangkan harus lewat jalan. Makanya jalannya Romawi itu pada akhirnya karena daerah jajahan, daerah daerah kekuasaan itu luas banget ya, meliputi Timur Tengah, Afrika, Eropa, jangan salah Palestina sampai di tanahnya Israel pada hari-hari itu kan juga merupakan wilayahnya Rome gitu ya. Nah, ini kemudian mendorong Romawi untuk justru membangun juga jaringan jalan ke daerah-daerah tersebut, dan jaringan jalan itu banyak banget. Ya, sangat-sangat luas, sehingga ada pepatah menyebutkan banyak jalan menuju ke Roma gitu. Itu bukan terus kemudian kita hanya memandang itu menjadi satu arti kiasan, bukan. Itu arti sebenarnya gitu ya. Many ways lead to Rome, atau all ways lead to Rome. Pepatahnya berbunyi demikian gitu. Kalau kita kan banyak jalan menuju ke Roma. Kalau pepatah yang satunya lagi all way artinya semua jalan menuju ke Roma. Ya, ya oke. Nah, kita akan coba lihat dan kita akan coba simak itu dalam tayangan yang berikut ya. All roads led to Rome, and this still is the case today. There are many famous roads that are still in use and people drive over or walk over on their daily existence as they go through the city. Let's take a look at a lot of those roads. Now, the term via is specifically for very important roads, and for the most part, they are the roads that lead in and out of the city. You don't have too many roads called a via within the city of Rome. In the Roman Forum, of course, we had the Via Sacra. In the Campus Martius, we had the big north-south running road, still today called Via del Corso. In antiquity, it was the Via Flaminia, so large and prominent, known as the Via Lata, or the wide street. Now, we know that there were hundreds of roads throughout the city of Rome, all the way into the imperial period. We don't know the names of all these roads. There is a list of many of them on the base of the Vica Magistri dedication, but we don't know where all those smaller roads, the Vici, are located. We do know a lot of the roads leading into the Roman Forum. We can take a look at the Roman Forum today. We see the Argoletum Street leading from the Subura through the Forum Transitorium into the Forum, right against the Curia. We see the Via Sacra running
that becomes a staircase, the Gemonian steps up to the Capitoline Hill. We can go from the Forum to the Capitoline Hill by a road. Because it's on an incline, it's called a clevis, the Clevis Capitolinus. From the Forum Boarium Velabrum area, we have two roads. We have the Vicus Jugarius, and we have the Vicus Tuscus, which runs along the base of the Palatine Hill all the way to the Circus Maximus. In parallel to the Via Sacra, a little higher up on the Palatine Hill, is this parallel road called the Via Nova, but quite ancient as the Via Sacra. The Via roads that lead in and out of the city have different designations. Some roads have a consular designation. They're named after statesmen that paid for them. Aurelia, Cornelia, Appia. Many of the roads denote the destination. The Via Ostiense leads to Ostia. The Via Portuense leads to Portus. The Via Latina goes out to the Latin territories. The Via Tiburtina goes to Tivoli. The Via Praenestina heads to Praeneste. The Via Labicana goes to Labici, and the Via Nomentana heads to Nomentum. The Via Salaria is not named after a consul, it's not named after a destination. It simply refers to a great commodity, one of the earliest commodities, salt. And you would take this road from the Apennine Hills down into Rome and beyond to the mouth of the Tiber River, where there's Ostia and the salt pans. By the time you have the construction of the Aurelian Wall Circuit, you have 16 major gates, and through them, many of these roads would lead. In the Christian phase, many of the gates for the roads would be converted into Christian names. So the Porta Appia, going out on the Via Appia, was renamed the Porta San Sebastiano, named after the church along the road. Ya, baiklah. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah bagian terakhir ya, teman-teman, dari pelajaran hari ini. Nah, kita tadi sudah melihat juga bagaimana Romawi membangun sistem jalan yang pada akhirnya bukan hanya untuk menghubungkan juga dari kota mereka dengan kota lain, kota dengan desa, desa dengan kota, untuk membawa merchandise, membawa hasil bumi, pangan, dan segala macam, tapi juga jaringan jalan yang sangat baik yang menghubungkan antara titik-titik dan spot-spot di dalam perkotaan mereka sendiri gitu. Dan itu sangat membantu untuk membangun satu peradaban yang modern gitu ya, yang sudah ya bisa dikatakan sudah seperti apa yang kita miliki hari-hari ini gitu ya. Bahkan mungkin Romawi itu lebih rapi daripada semrawutnya daerah-daerah tertentu di kota-kota kita. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana hebatnya kebudayaan yang dibangun oleh orang-orang tersebut gitu ya, melalui artefak arsitekturnya pada sekitar 2000-an tahun silam gitu. Ya, oke, jadi kita kemudian bisa melihat bahwa sepanjang 1000 tahun kebudayaan ini dan juga arsitekturnya gitu ya, itu mendominasi gitu peradaban di dunia dan terutama di sekitar Eropa situ ya. Nah, puncak kejayaan Kekaisaran Romawi berada pada rentang yang sepanjang itu gitu loh, sampai dengan 1000 tahun. Kalau kita ingat, Yunani juga punya rentang yang kurang lebih sama gitu ya di dalam masa-masa kejayaannya dia. Mesir actually agak sedikit lebih lama, tapi legasinya ya mungkin tidak terlalu banyak di masa modern ini, karena beberapa juga sudah tersapu ketika dia mengalami kekalahan dari Romawi. Ya, kita ingat di masa segitiga antara Antony, Cleopatra, dan Julius Caesar gitu ya. Setelah itu kan Mesir itu kebudayaannya decline dan bahkan bisa dikatakan musnah, tersapu oleh
kebudayaan Romawi yang berkembang kemudian. Nah, di antara tokoh-tokoh Romawi yang sangat-sangat dikenal gitu ya, ada banyak yang jadi terkenal karena memang prestasinya hebat gitu ya, tapi ada juga yang menjadi sosok yang dibentuk karakternya seperti selera dari pembuat-pembuat film, sineas-sineas di Barat gitu ya. Nah, tapi saya bisa sebutkan misalkan Marcus Aurelius gitu ya. Ini kaisar yang pemimpin yang bijak dan teliti gitu ya. Administratur yang sangat cakap, tapi kemudian dia terbunuh ketika era yang ya ditunjukkan oleh film yang saya minta kalian nonton itu, di film Gladiator itu ya. Ada bagian di situ yang menggambarkan bagaimana Marcus Aurelius memerintah. Yang lebih terkenal lagi daripada Marcus Aurelius adalah Nero, gitu ya. Nero ini bagi saya dia orang yang genius dalam membuat satu tata kota, gitu ya. Cuman masalahnya adalah dia ini terlalu sering digambarkan oleh sinias-sinias Barat sebagai kaisar yang super hedonik, ya, suka bersenang-senang, menyiksa orang dan sangat kejam dan sadistik gitu ya. Mungkin kejam dan sadistiknya benar, tapi dia tidak bodoh gitu. Tidak ada orang bodoh bisa mencapai tampuk tertinggi kepemimpinan di sebuah kekaisaran, kerajaan yang begitu besar dan superpower seperti Romawi ini gitu ya. Ada lagi Claudius gitu. Ini juga nggak kalah hedonik ya, dan sempat dicatat oleh sejarah. Kemudian ada yang lebih terkenal lagi adalah tokohnya Julius Caesar gitu ya, yang kemudian berperang dengan banyak kerajaan di sekelilingnya dan kemudian memperoleh banyak sekali kemenangan gitu ya, termasuk kemenangan di dalam menumpas pemberontakan salah satunya dari Mark Antony itu ya. Mark Antony ini bukan Mark Antony penyanyi, ini jenderal yang juga besar gitu ya, dan sangat terkenal, yang membuat Cleopatra jatuh hati padanya, tapi kemudian berakhir dengan tragis kematian mereka berdua. Lalu ada lagi tokoh yang seperti Pontius Pilatus gitu ya. Ini bukan seorang raja, bukan, dia seorang gubernur aja gitu, tapi tercatat namanya sampai dengan hari ini gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cuci tangan dari masalah ini gitu ya, itu kata-kata dari Pontius Pilatus gitu kan. Dia terkenal sebagai gubernur yang cuci tangan dari masalah yang dia hadapi gitu. Oke, nanti pada hari-hari selanjutnya, mungkin kita akan lihat di minggu depan gitu ya, Romawi ini akan terus jaya sampai dengan Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota ke daerah Turki sekarang, gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian dia decline. Jadi Romawi Barat ini kemudian jatuh sampai dengan baru bisa bangkit lagi sekitar tahun 1000 Masehi di era Romanes gitu ya. Apa yang membuat dia jatuh adalah banyaknya kesulitan gitu ya di internal mereka sendiri, dan kemudian ada banyak sekali gangguan dari kaum barbarian ya, yang kemudian meruntuhkan sendi-sendi kerajaan ini. Tapi Konstantin sudah melihat itu semua, dan sebagai antisipasinya dia sudah memindahkan ibu kotanya atau memindahkan kerajaannya gitu ya ke arah timur, ke Asia Minor gitu ya, yang jauh lebih aman, iklimnya juga lebih ramah gitu ya, lebih hangat, kemudian penduduknya lebih terdidik, lebih akademik lah gitu ya. Nah, daripada Romawi di Barat yang cenderung lebih heterogen dan
ya kalau kita berbicara mengenai satu daerah yang sangat heterogen, maka pastinya ada yang baik banget, terus ada yang jelek banget gitu ya. Dan kemudian yang hal-hal yang buruk ini kemudian mengkorap dari yang baik-baik itu, sehingga pada akhirnya kerajaan menjadi sukar sekali untuk di-manage, apalagi kalau kerajaan yang sudah begitu besar seperti Romawi ini. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana kiprah lanjutan dari kerajaan ini gitu ya di ibu kota mereka yang baru di Konstantinopel. Oke, rasanya itu saja yang mau disampaikan untuk hari ini gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas. Gimana? Awan bisa diikuti? Atau Milenia? Mungkin ada pertanyaan? Bisa Pak, bisa. Cuma ada penasaran di beberapa hal aja sih Pak. Silakan, apa yang membuat kamu penasaran? Ini Pak, materialnya kan biasanya batu itu kan lapuk ya Pak, Mas. Terus juga yang penjelasan tadi tuh yang masalah make keystone itu sama gaya kompres itu kan dia nggak perlu pakai perekat lagi tuh yang di video Yes, tadi. yes. Nah itu kan mungkin kalau di tropis dia bakal ada celah antar batu gitu Kak Pak. Nah itu Sudah kalau, pasti. nah iya itu material yang dipakai sehingga nggak lapuk gitu apa, soalnya kan masalah terbesar dalam konstruksi itu salah satunya air Pak. Maksudnya kayak Ya, eh, itu betul. sih Pak yang bikin Ya, penasaran aja. iya. Nah, perlu diperhatikan bahwa material yang dipergunakan itu kan benar-benar adalah material yang kelas 1 gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa sebenarnya bangunan-bangunan yang tertinggal oleh Romawi ini tidak semua bangunannya kan yang bisa kita nikmati. Yang kita nikmati hari-hari ini adalah ruinsnya, reruntuhannya, debrisnya gitu ya. Nah, yang tertinggal itu adalah yang material-material yang memang kelas 1 gitu loh. Jadi batu-batu yang memang 2000 tahun belum lapuk kayak gitu. Jadi kalau tadi ada yang bilang bahwa ada pelapukan kalau misalkan batu atau beton gitu terkena air lama-lama dia rusak gitu ya. Hal yang perlu teman-teman ingat adalah air itu kan sahabatnya beton kan sebenarnya ya. Beton itu eh, temennya air gitu. Kalau kamu lihat jalan-jalan yang sekarang dibuat di Bandung gitu ya, banyak sekali kan jalan yang dibuat dengan beton. Karena apa? Karena Bandung itu suka memiliki air yang berlebihan kalau hujan gitu. Kalau dulu kan dibikinnya pakai aspal gitu ya. Nah, aspal itu kan adalah musuh utamanya air. Di mana ada air, aspal tersapu gitu loh. Tapi kalau beton itu justru dibuatnya dengan air. Beton waktu dibuat kalau nggak ada airnya atau kalau kurang airnya, dia justru akan menurun kualitasnya gitu kan. Jadi beton itu temannya air. Nah, kita tahu bahwa si kebudayaan Romawi ini adalah pengguna beton terstruktur yang pertama gitu ya. Jadi instead of just stone gitu, dia juga mengembangkan konkrit ya. Meskipun bukan reinforced concrete seperti yang dipergunakan hari-hari ini. Reinforced concrete yang pakai baja di bagian dalamnya itu kan juga kalau di Bandung baru dikembangkan setelah era Gedung Sate gitu kan. Nah, ini adalah beton-beton yang sederhana dan kemudian batu-batu sederhana yang dipergunakan di 2000 tahun yang silam. Kalau pertanyaannya adalah apakah dia lapuk? Ya sudah pasti lapuk. Itulah sebabnya tidak semua peninggalan Romawi itu bertahan sampai hari ini gitu kan. Tapi yang dibangun dengan batu-batu kelas 1 gitu ya, yang mereka bisa temui adalah bertahan hingga hari-hari ini. Dan tadi dikatakan bahwa some of them still fully functional gitu kan. Jadi memang itu kehebatannya orang Romawi juga gitu. Jadi dia bisa menseleksi mana yang konstruksi yang nanti akan menggunakan batu yang kelas berapa gitu ya, yang mana yang cukup menggunakan batu-batu yang tidak terlalu baik, atau bahkan ada yang menggunakan kayu. Nah, yang menggunakan kayu kan tidak bertahan sampai hari ini, tidak ada sisa-sisanya gitu ya. Sama juga dengan di tanah air di Nusantara ya, struktur yang
dibangun konstruksi yang menggunakan material kayu, pada akhirnya tidak pernah terlihat gitu. Kita hanya melihat Prambanan, Borobudur gitu ya, dari era-era zaman percandian gitu, yang kemudian bisa bertahan. Nah, candi yang menggunakan perkayuan gitu memang masih bisa dilihat di Bali gitu ya. Tapi itu kan adalah candi yang memang dibangunnya baru dan memang merupakan space yang yang masih digunakan gitu ya, living space ya. Jadi masih ada aktivitinya. Jadi kalau pura gitu kan masih dipergunakan untuk bersembahyang. Tapi kalau kita lihat Colosseum gitu kan sudah tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan sport gitu ya, paling hanya untuk wisata, untuk dilihat gitu. Tapi bukan untuk dialami sesuai dengan aktivitas yang awal, sehingga memang isu materials itu bisa terjawab dari sisi itu gitu ya. Jadi memang dulu pasti ada menggunakan material-material yang lain atau material yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda-beda, tapi yang bertahan itu adalah yang kelas 1. Lapuk kah? Lapuk lah, ya. Pasti lapuk. Yang sekarang bertahan itu juga nggak akan lama, ya. Mungkin 1000 tahun lagi ya pasti Colosseum itu ya mungkin akan runtuh juga gitu loh, ya. Karena memang segala sesuatu itu ada masanya, tapi belum sekarang. Kalau sekarang memang masih bisa bertahan. Hey, kalau kamu ingat apa kata Presiden Soekarno ketika pertama kali meresmikan Monas gitu ya. Kalian kan pada beberapa sudah pernah ke Monas. Itu kan struktur yang memang didesain untuk tahan 1000 tahun gitu loh. Jadi materialsnya memang sengaja dipilih yang kelas utama gitu ya. Beda beton yang dipergunakan untuk membangun Monas itu beda dengan yang dipergunakan oleh para tukang untuk membangun tempat kos kamu gitu kan. Meskipun sama-sama beton gitu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan analogi seperti bagaimana Romans kemudian membangun peradabannya gitu ya. Jadi pada gedung-gedung utama ya mereka memang menggunakan material yang kelas 1. Yang lain-lainnya mungkin kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Kalau sekarang kan kita kenalnya ada kelas original, ada KW, mungkin juga zaman-zaman itu sudah ada juga ya, siapa tahu ya, karena Romawi ini juga pada akhirnya itu kebudayaan modern gitu loh. Apa saja ya yang kita temui di masa modern itu ada di Romawi. Ini misalnya kan kita sudah bahas ya minggu kemarin ya, bahkan gladiator pun dibuatkan fans clubnya, kemudian dipuja-puja gitu ya. Sama seperti kita sekarang melakukan aktivitas yang seperti itu kan, punya klub favorit, bikin fansnya Blackpink atau BTS gitu ya, atau yang ngefans sama Liverpool atau Manchester United juga berkumpul, berhimpun, bikin satu klub gitu ya. Persib ada Bobotoh, Persebaya juga punya teman-teman bonek gitu ya, sementara Persija juga ada The Jack-nya gitu. Itu ada semua di masa Romawi. Jadi ya arsitekturnya itu kalau Romawi itu ya sudah berhasil membentuk satu peradaban yang modern gitu ya, yang bisa kita lihat di hari-hari ini gitu. Apa yang kita alami di lingkungan urban pada tahun-tahun sekarang ini itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh para pendahulu kita di Romawi pada masa itu gitu ya. Gimana, terjawab? Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya kita sudah 1 jam lebih berkuliah. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan hidupkan kamera. Kita akan ambil foto untuk bukti kuliah. Minggu depan bisa nggak kalau kita kuliah, kameranya hidup terus? Saya itu kalau lihat di layar cuman ada ikonnya kalian itu merasa kayak sendiri gitu ya. Dan kadang-kadang ada tuh yang curang gitu ya. Jadi dimatikan kameranya terus ditinggal. Itu terbukti ketika saya membubarkan kelas gitu ya. Ayo kita bubar gitu ya. Silakan leave. Gitu. Nanti ada 1 atau 2 gitu yang nggak leave gitu loh. Ayo leave dong. Tapi di sebelah sana dia nggak ada. Sering kayak gitu. Oke, ini siapa nih yang belum hidupin nih? Aldi, hidupin Di. Tuh, Aldi kemana?
Wah. Oke, berikan senyum yang terbaik ya. Kita ambil gambar 1, 2, 3. Oke. Makasih teman-teman. Silakan Liv. Sampai minggu depan. Ya, tetap semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.